tema kita di bulan Agustus ini adalah expanded by grace, diperluas oleh kasih karunia. Nah, ketika saya renungkan apa yang mau saya bagikan firman Tuhan hari ini, saya cuman teringat seperti ini, dan itu sebuah buat saya ya Bapak Ibu Saudara, itu sering saya dengar gitu ya. Sering saya dengar perkataan yang seperti ini yang akan saya katakan. Tidak tahu dengan Bapak Ibu ya. Biasanya kita selalu melihat kayak gini. Ketika Bapak Ibu sedang memberitakan kabar baik atau sedang menginjil, kita selalu dengar kayak gini, semua agama itu sama saja kok. Tidak tahu Bapak Ibu sering dengar atau enggak, saya enggak tahu. Walaupun misalnya enggak menginjil gitu ya, ngomong biasa, kadang kalau menjurus arahnya ke sana, biasanya selalu ngomong, semua agama di dunia sama. Kok bisa? Jawabannya simple. Biasanya ngomong karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Betul enggak? Ya saya enggak tahu sih, setahu saya betul. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan dan mereka rela untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Tujuannya mereka mengumpulkan poin, mereka mengumpulkan pundi-pundi yang dalam tanda petik namanya pahala. Semakin banyak pahalanya, mereka akan selamat. Betul nggak? Bapak Ibu ngerti yang saya maksud? Kok diam semua atau saya ajak berdoa masih dalam hadirat Tuhan? Ya kan? Sering ketika kita ngomong semua agama sama mengajarkan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan yang satu, tujuannya kita mengumpulkan pahala supaya suatu saat ketika kita mati dipanggil Tuhan, kita masuk surga, gampangannya gitu. Karena kebaikan demi kebaikan yang kita buat. Bapak Ibu setuju dengan statement saya? Nah, bingung, ada yang bingung, takut pertanyaannya menjebak, yang iya ya yakin gitu kan, yang enggak nanti gimana, ya. Apakah kita sebagai anak Tuhan juga melakukan kebaikan? Saya tanya dulu. Nah ini pasti loh, ini saya tidak menjebak, ini saya tanya sungguhan ini. Apakah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita melakukan kebaikan? Iya. Tapi beda tujuannya, kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Bukan supaya kita menerima keselamatan, bukan. Bukan supaya kita terima pahala, bukan. Kita melakukan kebaikan karena kita sudah menerima keselamatan. Karena kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, karena kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kebaikan. Bukan karena untuk menerima keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan terlebih dahulu. Karena kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kebaikan. Bukan untuk keselamatan, tapi keselamatan yang sudah terima itu yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan. Amin. Setuju dengan saya? Ya. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, kalau kita sudah terima kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap kita, kita melakukan kebaikan oleh karena itu. Bukan karena kita melakukan kebaikan untuk masuk surga, bukan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Saya mau ngomong kayak gini, dan kasih karunia yang kita terima itu bukan hasil usaha kita sebagai manusia. Kenapa saya ngomong gini? Karena tadi saya mulai ketika seorang yang bukan di luar anak Tuhan tadi, bukan orang Kristen, mereka melakukan kebaikan, mereka berusaha dengan kekuatan manusia supaya mereka menerima keselamatan, sedangkan kita tidak perlu berusaha. Betul nggak? Rasanya saya pernah ngomong di tempat ini gitu kan. Kita sering ngomong keselamatan itu gratis dari Tuhan. Iya benar gratis. Karena pertanyaan ini buat saya kadang agak abu-abu. Sebetulnya juga enggak gratis. Kita terima itu dengan darah yang mahal loh, nyawa Tuhan Yesus loh dalam kehidupan setiap kita. Ya. Tapi saya mau buka ini tadi, saya mau ngomong gini. Ketika kita terima kasih karunia, ketika kita terima keselamatan, itu bukan hasil kebaikan kita, bukan hasil usaha manusia, tetapi memang Tuhan sudah memberikan kepada kehidupan setiap kita. Amin. Kenapa saya memulai seperti ini? Kalau saudara tahu kita terima bukan karena hasil usaha kita. Buat saya kalau ada pepatah air susu dibalas air tuba. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Itu loh yang harus kita melakukan kebaikan karena kita terima dari Tuhan. Nangkep maksud saya? Ya, atau saya kasih contoh. Bapak Ibu, sebuah cerita.
Sebetulnya banyak sih cerita saya, tapi waktu saya nggak cukup nanti karena ini masih panjang, ini masih pembukaan. Kalau misalnya saya kasih contoh, ada seorang pengemis atau seorang anak jalanan atau seorang pemulung, ya, tiba-tiba dia ditemukan oleh seorang raja, dia diangkat jadi anak raja. Saya percaya kita semua pasti sepakat, wush, luar biasa ini, ya kan? Ketiban duren nih wong iki gitu kan, bener gak? Ya kan? Dari seorang anak jalanan, dari seorang pengemis, dia ditemukan oleh raja, diangkat jadi anak raja. Ya, saya tahu nggak mudah bagi kedua sisi, baik dari rajanya, baik dari seorang pengemisnya. Ketika dia masuk ke kerajaan, mungkin dia masih kayak jadi, ya karakternya seperti pengemis gitu kan. Mungkin masih suka duduk di lantai, pakaiannya lusuh dan lain sebagainya. Tapi ketika berproses terus, ya, akhirnya dididik sampai jadi seperti yang nilai-nilai kerajaan itu ada dalam kehidupan setiap mereka. Ya. Kemudian, ya, suatu saat, misalnya, ini contoh ya, orang tersebut ini yang diangkat ini tiba-tiba dia harus bahasa saya mungkin dalam tanda petik ya, kayak mengkhianati sang raja kayak gitu. Jadi orang yang nggak tahu diri. Ketika disuruh rajanya, aku minta tolong ya ini ya, kamu lakukan ini. Nggak mau lakukan sendiri. Misalnya disuruh apa sama sang raja, hal-hal yang benar aja, dia nggak mau. Coba saya tanya, kalau bapak ibu, kalau perempuan ya ratu ya, kalau yang cowok raja gitu ya, punya orang yang seperti ini, kira-kira mau diapain? Oh, tak pecel orang ini bisa. Ngerti maksud saya? Ngerti cerita saya? Sudah diadopsi dari orang yang bukan siapa-siapa, dia terima sesuatu, karunia yang besar, segala sesuatu yang dia bisa terima dari yang semula nggak punya apa-apa, jadi orang yang apa-apa, harga dirinya diangkat. Tapi ketika sang raja minta sesuatu aja untuk melakukan, dia nggak mau, aku nggak mau. Itu buat saya, kenapa saya ngomong seperti ini? Saya mau gambarkan tadi loh. Kalau kasih karunia Tuhan itu bukan cuma kasih karunia yang biasa-biasa, tapi kasih karunia yang sangat besar. Kan tadi saya ngomong dia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menebus setiap kita. Ketika itu sudah terjadi dalam kehidupan setiap kita, kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu bahasa Rusianya kebacut, Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang pengemis tadi yang diangkat, yang saya cerita tadi, kurang lebih seperti itu. Ya. Makanya saya tulis kayak gini Bapak Ibu. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk melayani Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, ya, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib, itulah yang menjadi dasar bagi setiap kita untuk melayani Tuhan. Ya. Apa yang sudah dia lakukan, kasihnya yang sangat besar bagi setiap kita, itulah yang menjadi dasar kita untuk melayani dia. Ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, itu yang jadi modal kita. Bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang sulit sekalipun dalam pelayanan, kita ingat karena kita menerima kasih karunia yang besar, yang sudah kita terima secara cuma-cuma. Ya, walaupun harganya sangat besar, yaitu dirinya sendiri dia korbankan. Itulah yang menjadi dasar kita untuk melayani Tuhan. Kalau ini tidak jadi dasar di dalam kehidupan setiap kita, saya percaya ketika kita melayani Tuhan, itu akan sering naik turun. Mending kalau masih naik turun. Kalau turun terus lama-lama hilang. Nangkep maksud saya? Artinya saya mau ngomong, ketika kita terima kasih karunia itu, itulah yang memampukan kita untuk selalu berjalan mengasihi dia. Apapun tantangan dan halangan apapun yang menghalangi kita untuk melayani, kita nggak akan pernah mundur. Karena dasarnya sudah kuat, yaitu kasih Allah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, sekarang kita buka firman Tuhan dulu. Kisah Rasul pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-22. Seberkas cahaya dari langit. Ya, itu tadi judul ini, kenapa saya kasih judul ini? Ini adalah perjumpaan Saulus dengan Tuhan. Maksud saya sama seperti ketika perjumpaan kita dengan Tuhan, ketika kita mengalami kasih Tuhan yang besar, ya, disitulah yang menjadi modal buat kita untuk melayani dia. Ya,
Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 16 sampai yang ke-22. Saya baca dulu ya semua ya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk apa? Menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat padaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku, Tuhan, akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang telah dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebentar aja pasal 26 tadi ayat 16-17, yang mau saya highlight itu adalah kata seperti ini. Tuhan menampakkan diri kepada Saulus untuk menetapkan engkau untuk menjadi pelayan dan saksi. Bahkan ayat 17 ngomong untuk mengutus, ya. Tuhan itu menetapkan Saulus untuk menjadi pelayan dan saksi. Tuhan juga yang mengutus Saulus. Ya, maksud saya kayak gini, ketika Tuhan ngomong sama Saulus, apa jawaban Saulus? Kita tahu akhirnya. Nanti itu kita bahas. Tapi ada gini juga. Poin saya gini, apa yang menjadi perkataan Tuhan kepada Saulus, ya, diresponi dengan benar oleh Saulus. Ya, ada sebuah kisah yang hampir mirip. Perkataan Tuhan yang sama datang kepada Maria. Waktu itu Maria yang ini, Maria tunangan Yusuf. Ya, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria, ya, malaikat Tuhan ngomong kayak gini, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jawab Maria kayak gini, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku perkataanmu itu. Ya, maksud saya gini. Biar ketika perkataan Tuhan yang sama datang kepada Saulus dan Maria, itu jawaban yang benar yang diberikan kepada Saulus dan Maria kepada Tuhan. Perkataan yang sama ketika datang di dalam kehidupan setiap kita itu, kita juga punya jawaban yang benar kepada Tuhan. Saya ulang ya, supaya enggak salah. Perkataan Tuhan yang datang kepada Saulus dan Maria, ya, mereka meresponi, mereka menjawabnya dengan benar. Kalau misalnya perkataan Tuhan itu datang dalam kehidupan setiap kita, saya berdoa jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya Kampus Ngagel menjawab pertanyaan Tuhan itu dengan jawaban yang benar. Ya, ketika Tuhan ngomong, aku manggil kamu loh untuk jadi hambaku, untuk jadi saksiku, dan aku ngutus kamu. Jangan kita jawab ini aku utuslah dia, itu kan biasanya jawaban kita kan. Makanya tadi saya ngomong jawaban yang benar ya itu, saya mau ngomong kayak gini. Jadilah padaku apa? Sesuai kehendakmu, sesuai perkataanmu. Ketika Tuhan tanya dalam kehidupan setiap kita, kenapa saya mau ngomong seperti ini? Supaya Anda nggak sama seperti yang tadi saya cerita. Orang yang tadi di jalanan atau pengemis tadi ketika jadi anak raja. Ketika diminta, nggak bisa. Jangan, ketika kita sudah terima kasih karunia Tuhan, izinkan Tuhan itu yang terus bekerja lewat kehidupan setiap kita. Ketika kita, ya Tuhan, ini aku, utuslah dia. Benar? Nah, ini aku, utuslah aku. Jadilah sesuai dengan perkataan. Amin. Ya. Lewat firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau saya bagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Ketika perkataan Tuhan itu datang dalam kehidupan Saulus. Yang pertama, Saulus membuka hati untuk dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Itu poin saya yang pertama. Saulus membuka hati untuk dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Coba lihat sebentar ayat 19.
Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, apa? Tidak pernah aku tidak taat. Ya. Poin saya tadi yang pertama, membuka hati untuk dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Maksud saya kayak gini, kalau Bapak Ibu Saudara tahu di Kisah Rasul ketika pertama kali pertobatan Saulus, kalau nggak salah pasal 9, Saulus itu sedang melakukan perjalanannya menuju ke Damsyik, ya, dan tiba-tiba dia terkena seberkas cahaya yang memancar dari langit, seperti judul saya tadi itu. Ketika dia terkena seberkas cahaya dari langit, sehingga dia mengalami kebutaan, dia nggak bisa melihat, dia cuma dengar suara Tuhan. Ya. Tuhan ngomong apa sama Saulus? Tuhan menyuruh Saulus untuk masuk ke dalam kota. Kemudian pokoknya cari ke rumah, cari seseorang ke rumahnya, seorang yang bernama Yudas yang di Damsyik. Kalau saudara baca lebih detail lagi, saya nggak punya waktu banyak. Ya, Saulus ini tinggal di sana beberapa hari. Ya, kita semua tahu Saulus ya, bukan Paulus ya. Backgroundnya dia adalah seorang yang penganiaya jemaat. Ketika dia tiba-tiba di jalan mengalami sinar seperti itu, kemudian Tuhan ngomong, berbicara sama dia untuk dia masuk ke dalam kota, cari orang yang namanya Yudas, datang ke rumah itu. Ya, sebaliknya Tuhan juga ngomong sama seseorang, saya lupa namanya, bukan Yudas, yang suruh doain si Saulus ini. Ya, ini sama-sama perkara ilahi buat saya, tapi saya enggak ngomong itunya. Ketika Saulus dia bisa untuk dia berjalan, ya, sampai ngomong beberapa hari tinggal di sana untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar segala sesuatu, nggak mudah loh. Siapa Saulus? Penganiaya jemaat. Tapi dia belajar untuk membuka hatinya. Ya, dia belajar untuk membuka dirinya. Ya, bahkan firman Tuhan tadi ayat 19 ngomong apa? Tidak pernah aku tidak taat. Buat saya Saulus adalah teladan bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Ya. Kalau itu yang terjadi, kita harusnya punya hati yang selalu taat akan perkataan, akan setiap kehendak Tuhan, meskipun kita tidak tahu apa itu yang ke depan itu akan terjadi apa, bahkan mustahil sekalipun. Ya. Buat saya ketika Saulus mengalami perjumpaannya dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, itu yang mengubahkan dia. Karena dia membuka dirinya. Kalau dia tidak pernah membuka hatinya untuk dituntun Roh Kudus, saya percaya Saulus tidak akan pernah jadi Paulus. Tapi dimulai hal yang sederhana. Ya, kembali saya mau ngomong buat Bapak Ibu Saudara, ketika perkataan Tuhan datang dalam kehidupan setiap kita, buka hati Anda selebar-lebarnya, izinkan Tuhan menuntun Anda. Anda mau dibawa kemana, bahkan sekalipun kelihatan mustahil bagi kita, belajarlah taat sama seperti Saulus. Bahkan dia ngomong tidak pernah dia tidak taat. Kelihatannya ngomongnya mudah ya Bapak Ibu Saudara ya. Benar gak? Saya kasih contoh kecil aja lah. Beberapa hari yang lalu, salah seorang member CG itu WA ke saya. Waktu itu saya masih di luar kota. Dia WA dari saya nggak perlu ngomong ya, ceritanya apa. Kelihatan penting sekali gitu. Ya saya ngomong saya masih di luar kota. Nanti malam saya pulang, nanti saya telepon. Nah setelah sampai Surabaya saya telepon dia. Nggak diangkat Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, dia ganti yang telepon saya gitu. Karena saya sudah telepon nggak diangkat, dia telepon saya hampir jam 11 malam. Ya, supaya Bapak Ibu tahu gitu. Ya, maksudnya saya bukan perkara ngomong jam 11-nya itu apa. Maksudnya itu berarti dia ini penting bagi dia gitu. Karena ngejar saya. Ya, ngejar cari saya, bukan kejar-kejaran lari gitu bukan ya kan. Kejar cari saya karena sesuatu hal. Ya, ketika saya terima teleponnya, saya pokoknya ngomong lumayan hampir 1 jam lah ya. Dia itu cuman punya poin seperti ini. Dia pengen saya ini ketemu dengan seseorang. Ya bukan temannya juga bukan. Pokoknya kenal lah. Nggak deket. Intinya pengen ketemu sama saya. Supaya saya ini bisa nginjili temannya itu. Ngerti maksud saya? Ya,
Dia telepon saya supaya saya ini bisa memberitakan kabar baik buat temennya. Karena temennya itu saya lupa ingat. Bukan cuman perkara yang masalah pergumulan yang alami berat saja, tapi mau bunuh diri kalau nggak salah. Jadi intinya mau mau diinjili lah gampangannya gitu. Saya dalam hati cuman kayak gini. Saya lihatnya itu ketika dia telepon seperti itu, saya cuman lihat gini, ini orang ini luar biasa. Dia cuman, kan saya dari telepon itu saya tanya, loh kamu kok tahu masalahnya kayak gini-gini? Oh iya, dari status yang orang yang bermasalah itu loh. Itu ngalami sesuatu, dia tahu. Intinya dia kontak. Saya lupa entah Japri kalau nggak salah. Pokoknya diajak ketemuan apa gini. Ya. Poin saya gini, yang saya lihat ini luar biasa dia ini. Lewat update aja seperti itu, pengen nginjili supaya bisa diselamatkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Betul nggak? Ngerti nggak cerita saya Bapak Ibu? Nggak ngerti saya ulangi. Waktu saya masih panjang soalnya. Ya, tapi yang membuat saya agak tergelitik itu, saya kan harus jujur ya, apalagi ini di mimbar gitu, nggak boleh bojok kan gitu kan. Kok enak kamu sing punya hati mau menyelamatkan dia, kok aku sing suruh ngomong sama dia gitu kan. Ngerti maksud saya? Supaya kalau saudara ada yang seperti ini tadi tolong bertobat gitu ya. Maksud saya gitu, harus disclaimer dulu gitu kan. Nanti mau nginjili panggil Pak Edi, panggil Pak Lukas. Ini injilono, akeh tunggale gitu kan. Ya kan. Saya waktu itu cuman, ini luar biasa, dia ngotot pokoknya sama saya. Ini harus kok nanti kalau misalnya bunuh diri gini. Saya dengerin aja. Nah saya ini kan juga gini kan, ketika dia minta tolong saya nginjilin kan nggak mungkin saya ngomong, ya gak mau iki tugasmu. Nanti dia ngomong iki gembala apaan gitu kan. Betul nggak? Ya saya disclaimer dulu di sini juga gitu kan, supaya tahu jangan cari saya gitu ya, cari Pak Edi aja. Harus jelas kita ngomong di mimbar ini gitu kan. Ketika dia cerita, saya ini cuman tergelitik gini loh. Dia ini punya hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Dia mau belajar taat. Poinnya ini tadi ya, nomor 1 ya. Dia mau buka hatinya, dia mau belajar taat ketika dia tahu ada seseorang yang perlu menerima keselamatan. Masalahnya ya itu tadi loh, kok dikasihkan ke saya kan gitu kan. Saya terus ngomong-ngomong panjang lebar. Oh saya tahu gitu. Kenapa dia mau kasihkan ke saya? Bukan karena dia tidak bisa ngomong. Ya saya nggak bisa cerita ke sininya karena itu hal yang pribadi. Intinya dia nggak mau ketemuan gitu, nggak mau ketemuan itu saya nggak bisa cerita. Nanti aja ya, kalau saya rela aja saya cerita. Poinnya seperti itu sampai akhirnya saya ngomong gini aja. Saya tahu gitu kan. Ini memang buah si malakama gitu. Di antara dia punya keinginan yang besar untuk hatinya belajar taat terhadap perkataan Tuhan itu tadi. Tapi di satu sisi itu nanti akan mendatangkan hal yang nggak baik bagi dirinya. Ya, saya ngomong sama dia gitu. Ya, saya pimpin gini. Loh, saya mau tetap arahkan. Yang dapat perkataan Tuhan itu kamu untuk menyelamatkan orang itu, bukan aku. Ya Tuhan ngomong, ya kamu ngomong sama Pastor Hendra yang suruh ngomong. Lah itu lain cerita. Ya, tapi dia yang dapat. Jadi saya harus bimbing dia. Saya pelan-pelan saya tanya, Sik ta. Kamu cerita kok pedot-pedot terus sih. Dirunut pelan-pelan. Jadi ada sesuatu yang nggak ngerti. Akhirnya saya ngomong, oh ya sudah gini. Ya, kamu coba telepon sama dia, doain dia. Ya, saya nggak usah cerita panjang lebarnya. Intinya saya suruh telepon dia, doain dia. Karena dia juga sudah janjian. Sebelum saya ngomong tadi suruh telepon dia sudah janjian. Nanti hari Senin ketemu ya. Lah itu Senin itu jebakan buat saya yang harus ketemu itu loh. Ya, saya ngomong kamu telepon dulu sama dia, kamu doain apa gini. Kalau dia minta ketemuan, ya sudah kamu ketemu. Kalau misalnya enggak ya lebih aman via telepon aja. Ya, poinnya seperti itu. Ya, saya nggak cerita ininya, tapi poin saya kembali yang poin 1 tadi. Kalau Anda dengar perkataan Tuhan, buka hati Anda selebar-lebarnya, izinkan Roh Kudus memenuhi hidup setiap kita, dan apa yang menjadi perkataannya, belajarlah taat. Ya. Maka itu saya tulis kayak gini Bapak Ibu. Seringkali terlihat sukar, maksudnya perkataan Tuhan ya. Seringkali, jarang yang mudah, selalu banyak sukarnya. Ya.
bahkan mustahil, tapi tetaplah taat pada perkataan dan kehendak Tuhan. Ya. Sering perkataan Tuhan itu selalu bertolak belakang dengan pikiran kita, dengan logika kita. Tapi belajarlah taat. Amin. Ya. Poin yang kedua. Saulus mengutamakan kerajaan Allah dan memberi hidup untuk melayani Tuhan. Ayat 20 dan 21, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Ya, lihat, setelah Saulus membuka hatinya, dia mulai memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Ya. Lihat, setelah Saulus mulai dia bertobat, mulai membuka dirinya, dia mulai memberitakan kabar baik. Ya. Bahkan tadi ayat 2, berapa itu tadi ngomong, bahkan banyak orang yang berusaha membunuh dia. Bahkan ini pasal 26, dia ini lagi bersaksi di depan Raja Agripa. Ya. Saulus ini bersaksi, kenapa aku, dia apa yang salah dengan aku? Aku memberitakan pengalaman pribadiku bersama dengan Tuhan, aku memberitakan Injil. Ya. Kita semua tahu Rasul Paulus adalah orang yang paling sering terancam dengan bahaya. Ya kan? Saya tidak usah cerita itunya, bahkan sampai mau dibunuh. Ya. Tapi Rasul Paulus tidak pernah menyerah. Dia selalu melakukan pekerjaan Tuhan, dia selalu mencari kerajaan Tuhan dan mendahulukan itu. Ya. Artinya saya mau ngomong gini, Bapak Ibu, di dalam melayani Tuhan jangan pernah ada kata menyerah. Ya. Dahulukan kehendak Tuhan, carilah kerajaannya. Bahkan bukan cuma itu, refleksi Saulus ini, dia bekerja segiat-giatnya bagi Allah. Seharusnya itu juga yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bekerja segiat-giatnya bagi Allah karena dia sudah mengasihi engkau sejak dari awalnya. Ya. Bahkan ketika Anda mungkin masih dalam dosa sekalipun, sama seperti Saulus, Tuhan sudah mengasihi engkau. Karena itu bekerjalah segiat-giatnya untuk Tuhan. Amin. Ya. Waktu saya nggak banyak, saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu mungkin di sini adalah pelayan Tuhan, atau gini aja lah, seorang CGL, seorang coach, ya pasti ketika melayani banyak hal-hal yang kecil yang membuat Anda ini nggak enak hati, yang membuat Anda jengkel. Betul nggak? Ya saya tahu mungkin agak malu gini mau nganggukan kepada jalan hati aja ya. Mungkin membermu nih jengkel no setengah ampun. Diomongi gak kena gitu kan. Mau marah nanti katanya kok leaderku ngamuan gitu kan. Ya. Mungkin hal-hal kecil seperti itu, tetapi Anda gak usah menyerah. Belum ngomong hal yang besar loh ini. Ya kan. Tetap Anda belum sampai kayak Saulus kan, mau dibunuh gitu kan. Dilaporno bolak-balik fitnah gini dan lain. Belum kan? Belum. Saya doakan supaya mengalami gitu, supaya kemuliaannya semakin besar. Daripada Bapak Ibu bingung liatin saya gitu kan. Jangan pernah menyerah. Dia tetap maju untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi, Saulus bisa seperti itu karena kasih Allah itu penuh di dalam hidupnya. Amin. Ya, yang ketiga adalah, sebelum yang ketiga saya tulis kayak gini, PPT saya. Orang yang mencintai Tuhan pastilah melakukan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikannya di dalam hidupnya. Ya. Jadi cek Bapak Ibu, kalau Anda mencintai Tuhan, pasti melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau belum selesai, jawab sendiri, saya nggak berani ngomong, ya kan? Yang ketiga, Saulus melayani karena kelimpahan kasih karunia. Ayatnya yang ke-22. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberikan kesaksian. Lihat, karena kasih karunia Allah, Saulus masih hidup walaupun dia diancam berulang kali, ya bahkan mau dibunuh berkali-kali. Dia tetap memberitakan kesaksian kepada orang-orang kecil, orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Ya. Saulus ini memberi kesaksian, nggak pilih-pilih kepada semua orang, orang-orang besar, orang-orang kecil. Ya.
Bahkan dia tidak takut di hadapan Raja Agripa, dia ngomong. Ya kan? Berulang kali dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi dia tetap memberitakan pertolongan Tuhan. Dia tetap memberitakan kasih setia Tuhan. Ya. Poin saya yang ketiga adalah Saulus melayani karena kelimpahan kasih karunia. Ya. Maksud saya kayak gini buat Bapak Ibu Saudara, termasuk buat saya. Ketika kita melayani Tuhan, izinkan kasih karunia Tuhan itu penuh di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ketika engkau melayani orang-orang yang ada di sekitar Anda, bukan karena kehabisan kasih karunia atau kasih karunia itu mulai hilang sedikit demi sedikit mulai. Percayalah, kalau kasih itu nggak ada dalam kehidupan kita, nggak penuh, kita nggak mengalami kelimpahan, Anda nggak akan bisa melakukan kebaikan yang seperti awal tadi saya katakan. Ketika Anda punya kasih yang banyak, kasih karunia yang melimpah, itu sama seperti saudara ketika Bapak Ibu pergi ke tempat yang jauh, entah naik kendaraan mobil, motor, itu bensinnya full. Kalau bahan bakarnya ndak full, jangan cukup aku beli 1 liter. Ya sampai di situ. Sebatas 1 liter habis, ya sampai di situ. Tetapi ketika Anda bahan bakar Anda full, Anda akan bisa sampai ke tujuan. Bahkan ketika bahan bakarnya mulai berkurang, Anda pergi ke SPBU, beli dipenuhi lagi. Sama dalam kehidupan kita, kalau Anda tidak pernah mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan, engkau nggak akan pernah bisa melayani seperti yang Tuhan mau, engkau tidak akan pernah sampai tujuanmu. Amin. Ya, banyak hal mungkin. Ya, ketika kita melayani Tuhan, apa yang kita alami banyak hal, baik suka duka, enak nggak enak, ya. Tapi jangan pernah biarkan engkau kehabisan atau kehilangan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, karena tadi saya katakan kasih karunia itu seperti bahan bakar yang menggerakkan kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Ayo penuhi hidup kita dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Supaya kasih karunia Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, saya tulis kayak gini Bapak Ibu. Layanilah Tuhan bukan dari kekurangan, tapi dari kelimpahan kasih karunia Tuhan. Amin. Saya punya sebuah kesaksian. Orang yang, atau gini aja. Saya pernah ketika saya harus memberitakan Injil kepada salah seorang teman saya. Teman saya ini dari ya pasti non-Kristen ya, dari non-Kristen, dan cukup susah untuk membuat dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, karena dengan alasannya simpel sih. Kalau dia meninggalkan kepercayaannya yang dia yakini saat itu, ya, dia akan disebut sebagai anak yang kurang ajar, sebagai anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, saya tidak perlu sebutkan ya kepercayaannya apa, poinnya seperti itu. Dan sebetulnya dia juga sempat sekolah waktu SD, SMP, sempat sekolah Kristen. Jadi dia tahulah nilai-nilai seperti itu. Dan ketika dia cerita dengan saya, itu buat saya itu seperti buah simalakama. Kalau saya tidak memberitakan Injil, saya yang berdosa. Ya. Tapi di satu sisi kalau saya memberitakan Injil dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya secara logika pikiran saya, kalau ngikuti alur pikirnya dia juga, dia nanti jadi anak yang kurang ajar, tidak berbakti kepada orang tua, tidak menghormati orang tua. Ya. Saya sering, kalau buah simalakama gini terjadi dalam kehidupan saya ini sering Bapak Ibu. Ya, ada yang lainnya besok-besok aja, waktu saya sudah habis. Poin saya kayak gini, ketika saya tahu saya harus ngomong kebenaran firman Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Ya. Tapi saya juga tahu saya tidak memaksakan diri saya kayak gini. Intinya saya selesai memberitakan kabar baik, saya selesai menginjil. Urusan bertobat gak bertobat urusannya Roh Kudus. Saya ngomong kayak gini bukan ngeles ya Bapak Ibu ya. Ini juga berlaku bagi Bapak Ibu. Karena kadang kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita memberitakan Injil, kita nginjil. Goalnya kita ini menjadikan dia orang Kristen. Ya, itu urusannya Tuhan. Supaya Bapak Ibu tidak terintimidasi. Tapi jangan jadikan perkataan saya kayak gini. Oh, omongannya Pastor Hendra kayak gitu. Berarti aku tidak perlu nginjil ya, itu urusannya Tuhan. Bukan. Saya tidak ngomong kayak gitu. Ya. Kita tetap melakukan bagian kita. Perkara orang itu nanti terima Tuhan Yesus atau enggak, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap mereka. Ya.
Saya tahu dengan prinsip yang saya seperti ini tadi, saya bagikan ini, saya ngomong tetap kebenaran firman Tuhan. Ya. Sampai akhirnya di tengah-tengah pembicaraan itu Tuhan itu kasih hikmat gitu kan. Sederhananya saya dikasih hikmat kayak gini sama Tuhan. Loh, kamu kan sudah tahu kalau kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau suatu saat kamu meninggal, kamu mati, kamu masuk surga. Ya, dia sendiri tahu. Ya, nah sekarang kamu tahu kepercayaan orang tuamu, kan berarti belum terima Yesus. Mati masuk mana? Dia sendiri yang ngomong, bukan saya yang doakan, dia sendiri yang jawab. Saya tanya, mau orang tuamu kayak gitu? Ya nggak mau. Terus kamu maunya apa? Ya aku maunya orang tuaku masuk surga. Lah kalau kamu mau orang tuamu masuk surga, caranya gampang. Harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimulai dari mana? Dari kamu dulu yang harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Simpel ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu itu tiba-tiba hikmat itu Tuhan yang kasih. Jadi tetap ngomong, saya beritakan. Sampai akhirnya dia terima Tuhan Yesus, dia dibaptis. Artinya, kenapa saya ngomong kayak gini? Banyak hal, tapi poin saya gini. Kalau kasih karunia Tuhan nggak cukup, ya atau sedikit dalam kehidupan saya, ya sudah tak biarno. Nangkep maksud saya nggak akan ngomong panjang lebar, iya ya. Nanti daripada diomongin anak durhaka, ya sudahlah. Enggak, tapi kasih karunia Tuhan itu penuh dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita bisa melayani orang lain, walaupun tantangannya banyak. Saya tahu ketika kita melayani Tuhan, apalagi Bapak Ibu yang volunteer, ya, aku bukan full timer. Ya, apa yang tak terima? Ya, engkau akan menerima penghargaan dan penghormatan dari Tuhan. Tapi ketika engkau melayani, izinkan engkau melayani dengan kepenuhan kasih Tuhan. Bukan dari nggak punya apa-apa. Kalau kamu nggak punya apa-apa, apa yang mau kamu kasih kepada orang lain? Amin. Ya, saudara mau? Ya, Saulus adalah simbol dari orang yang mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Diubahkan dari seorang yang menganiaya murid Tuhan menjadi seorang yang melayani Tuhan dengan segenap hidupnya. Bagaimana dengan kita semuanya, termasuk saya yang telah menerima kasih karunia Tuhan? Apakah kita sudah melayani Dia dengan segenap hati kita? Ya. Dan kalau Tuhan tanya kepada kita, maukah kamu mengasihi aku? Maukah kamu melayani aku? Maukah kamu menjadi saksiku? Biarlah ketika pertanyaan itu datang dalam kehidupan setiap kita, kita mau menjawabnya dengan benar. Jadilah padamu sesuai dengan perkataan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Dan itu bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap kita.